Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Bu? Wah, jelas. Oh iya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'ati sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ladzi yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatin jannatin na'im wa la tuzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla wa nuzul an nazila wa nuzal an nazlima wa nuzlam an najhala wa yujhala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatik, nawwir qulubana binuri ma'rifatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wali walidina, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini, penuh dengan cintanya Allah ini, kemudian kita sama-sama bisa berjuang untuk bisa menunaikan apa yang telah menjadi komitmen kita bersama, bisa berjuang untuk dapat menunaikan apa yang telah sama-sama kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa kumpul di tempat ini dalam rangka tholabul ilmi. Maka dari itu patutlah kiranya kita berbangga serta berbahagia yang kemudian kita sampaikan kepada Allah berupa pujian-pujian atas namanya. Semoga kiranya apa yang telah Allah mampukan duduknya kita di tholabul ilmi pagi ini, yang kemudian Allah kuatkan kita untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu apa? Yaitu adalah konsisten dari setiap apa yang telah memang kita bisa lakukan sebagai amal soleh atau amal ibadah, yang kemudian konsistensi ini bisa kita perjuangkan untuk bisa lebih meningkat dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya sekedar konsisten kemudian pada keadaan biasanya, akan tapi istiqomah ini konsisten lantas meningkat. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka dari itu insya Allah keberkahan bagi kita semuanya, berkah ilmu yang bermanfaat, berkah rumah tangga yang sakinah, yang kesakinahannya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah kesakinahannya ini kemudian mampu menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga adalah keberkahan rezeki yang luas, yang lapang, yang kemudian juga sama dapat menghantarkan kita dalam kesuksesan serta keselamatan dunia serta akhirat insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita memulai surah baru untuk T4-nya gitu ya. Kita menganggap surah Al-Qari'ahnya sudah finish, sudah selesai, dari mulai tahsinnya, tarjimnya, kemudian tahfiznya gitu ya. Ternyata alhamdulillah, masya Allah ya. Yang lalu kita secara
tatap muka langsung kita T4 surah yang panjang-panjang. Nah, sekarang melalui online ini kita belajar untuk T4-kan surah-surah yang pendek-pendek. Sekarang Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ini adalah goncangan. Jangan. Iya. Zulzilatul ardu zilzalaha. Iya. Jadi sekali lagi Az-Zalzalah ini apa artinya? Goncangan. Surah yang keberapa? Az-Zalzalah 99. 9. Kenapa saya ambil surah Az-Zalzalah? Supaya masih ada korelasi, masih ada sambungan gitu ya dengan surah sebelumnya, yaitu adalah surah Al-Qari'ah, di mana Allah menyampaikan di dalam surah Al-Qari'ah bagaimana gambaran hari kiamat tersebut gitu ya. Bahkan surahnya dimulai dengan menyampaikan pertanyaan kepada kita, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, gitu ya. Kamu tahu nggak kiamat? Apa itu kiamat gitu ya. Seakan-akan ini menyampaikan agar kita ini semakin terbuka gitu ya wawasannya, bahwa kalian semuanya akan berjumpa dengan yang namanya kiamat. Karena melihat sifat manusia ini senantiasa santai pada sesuatu yang akan terjadi di depan nanti, bahkan kadang-kadang kita berpikir bagaimana nanti, tidak nanti bagaimana, tapi senantiasa sikapnya adalah bagaimana nanti, tidak pernah dibalik nanti itu bagaimana. Sampai-sampai Allah bertanya kepada kita, kamu tahu nggak sih kiamat? Kamu tahu nggak sih tentang apa kiamat gitu ya? Kenapa? Karena sikap-sikapnya adalah masa bodoh teuing. Gitu ya. Pokoknya seakan-akan itu adalah menjadi urusan nanti. Padahal harusnya menjadi urusan sekarang, agar nanti kemudian kita ingin di akhirat kehidupannya bahagia, terwujud nyata. Jadi jangan hanya merupakan angan-angan belaka. Insya Allah gitu ya. Ya, assalamualaikum Bundo. Assalamualaikum wajah bunda-bunda solehah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bunda-bunda sekalian yang berbahagia, insya Allah kita masuk ke surah Az-Zalzalah. Ya, ini insya Allah ada hubungannya dengan surah yang sebelumnya. Mudah-mudahan surah-surah yang kita pelajari ini semakin bisa memberikan kita peringatan, agar kita bisa semakin mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan akhirat yang nyata, yang abadi, yang perhitungan waktunya itu adalah panjang. Ya, kemudian mudah-mudahan kita semuanya berbahagia di akhirat nanti insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza, nah dza ya, dza, ingat melafalkan huruf dza jangan sampai za. Iza tapi idza. Idza ya. Kemudian zul. Nah, ingat lam yang sukun ini terkadang suka biasa zul. Nah, lamnya jangan dipantulkan tapi zul. Jadi ujung lidahnya tetap ditahan, kemudian masuk ke huruf berikutnya. Zulzilatil ardu zilzalaha. Gitu ya. Jadi lamnya tidak boleh dipantulkan ketika dia sukun. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba sama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza zul. Nah, ditahan ujung lidahnya, jangan zulzilatil ardu, tapi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Coba 1 2 3.
Iya. Nah tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha ingat ya khi khubah, jadi wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, itu cara bacaannya. Kemudian mengenai arti idza, apabila, zulzilat ya, asalnya zulzilat. Kemudian disambung, taknya ini diberikan harokat karena di depannya ada hamzah wasol, yaitu kepunyaan alif lamnya al-ardu ya. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi, ardu itu bumi, zulzilah digoncangkan. Iya. Zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya. Nah, kemudian diterjemahkan di sana dengan goncangan yang dahsyat. Gitu ya. Dengan goncangan yang hebat diterjemahkan di dalam Al-Qur'an demikian. Gitu ya. Idza, apabila, zulzilatil ardu, bumi digoncangkan, zilzalaha, dengan goncangan yang begitu hebat. Kemudian wa akhrajat. Nah, di sana juga ada wa dan akhrajat. Akhrajat asalnya ya. Kemudian taknya yang asalnya sukun diberikan harokat jadi akhrajatil karena di depannya ada fa'il muannas. Mana fa'il muannas? Al-ardu, yaitu adalah bumi. Akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan. Jadi akhrajatil ardu ini apa? Bumi mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Asqalaha, beban-beban beratnya. Iya. Masya Allah, beban-beban beratnya. Apalagi nih kalau manusia senantiasa berbuatnya dosa aja makin berat itu bumi. Makin nambah pahalanya, diganggu terus, dikeluarin terus sama Zoom. Diuji kesabarannya daripada coba diuji nanti ya, biarin aja lah diuji sekarang mah. Nggak apa-apa. Jadi kembali lagi kita fokus kepada bagaimana kalau kita menghadapi orang yang sudah sakitnya parah. Atau jangan orang lain deh, anggaplah misalnya kita nanti sakit parah. Satu, mintalah kepada ahli kita untuk posisi kita ini dihadapkan ke kiblat, gitu ya. Maka begini, doanya dari sekarang, Allahumma bihusnil khotimah, Allahumma bihusnil khotimah, itu jangan lepas. Jangan lepas. Doa apa? Allahumma bihusnil khotimah. Ya Allah, jadikan akhir kami ini baik. Jadikan akhirku ini adalah baik. Karena kalau dijadikan baik di waktu-waktu akhir, maka Allah akan jadikan segala sesuatunya itu adalah menuju pada kebaikan. Misalnya, kita diuji sakit sebagai asbab menuju pada kematian, ini boleh diuji di sakit, tapi kemudian sakitnya masih bisa ibadah, sakitnya masih diberikan ingatan yang baik. Misalnya kalaupun sakit akhirnya harus dibawa ke tempat, misalnya ke rumah sakit sebagai perawatan, tapi kemudian Allah tempatkan di rumah sakit yang kemudian bisa tetap menuntun kita kepada akidah kita. Masih ada yang menuntun lafaz la ilaha illallah, masih ada kemudian di rumah sakit yang posisi ruangan ICU-nya itu ternyata menghadap ke kiblat, kan demikian. Ini yang namanya husnul khotimah. Maka dari itu, sampaikan dari saat ini, Allahumma bihusnil khotimah, Allahumma bihusnil khotimah. Ya Allah, jadikan akhir kami ini adalah baik. Iya, karena semuanya adalah ternyata apa yang menjadi kebiasaan kita dari mulai ucapan, sikap, perbuatan ini menuju kepada takdir. Jadi takdir nanti kita seperti apa, ya bagaimana kita saat ini. Kalau kita senantiasa berdoa untuk itu, maka takdirnya adalah itu. Kalau senantiasa kemudian kita sekarang berikhtiar dengan segala mungkin berbuat kebaikan dan sebagainya, nah itu yang akan terjadi di akhir kita nanti, gitu ya. Kita akan dibuat baik segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah itu satu.
Kemudian yang kedua, ya sebelum kita selesai, ini kitab janaiz, pengurusan jenazah, nanti fikih ini akan mungkin beberapa kali pertemuan. Tidak sekali selesai. Emang nggak boleh sekali selesai kan, biar kita jumpa lagi, ya. Kemudian, yang kedua, bagi orang yang sudah sakit parah, itu adalah ajarkan dia lafaz la ilaha illallah. Maka bagi kita yang ingin nanti di akhirnya lafaz la ilaha illallah itu sudah biasa di bibir kita, sudah biasa di lisan kita, maka biasakan dari saat ini. Misalnya selesai sholat, kan? 33 kali subhanallah, 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 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian 33 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum bar la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum mawjud la ilaha illallah la ilaha illallah udah biasa, udah dibiasakan sehingga nanti ketika kemudian misalnya kita sakit mau menuju akhir daripada kehidupan kita, lisan kita udah biasa. Jadi nggak harus ada yang nuntun, tapi lisan ini akan tertuntun dengan sendirinya. Lafaz la ilaha illallah. Karena apa kata Rasul? Siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka baginya surga. Berarti lafaz la ilaha illallah sudah harus dibiasakan dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Apalagi bagaimana Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang sakit sudah sakit memang parah. Ya, apa kata Rasul? Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan untuknya surah Yasin. Bacakan untuk yang sudah sakit parah itu surah apa? Surah Yasin. Ternyata akhir kehidupan kita di ruang ICU. Nggak boleh ada orang masuk. Kira-kira ada yang bacain Yasin apa enggak? Dari luar boleh. Luar aja kali. Bisa dari luar atau misalnya kita sendiri, misal kita sakit di ruang ICU, nggak boleh ada orang yang jenguk, tidak mungkin ada yang membacakan Yasin secara dekat. Akan tetapi apabila kita siap baca Yasin sendiri, bisa kita di dalam hati kita Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bahkan lebih bisa menyentuh jiwa kita sendiri daripada dibacakan orang lain. Betul-betul akhirnya kita pasrah akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita akan berkata, silahkan ya Allah, ambil jiwa ini. Yang terpenting, ambillah dalam keridhoanmu ya Allah. Kita akan nangis sendiri. Tapi nangisnya apa? Nangis pasrah, nangis bahagia. Ternyata sudah sampailah waktunya, kemudian kita beristirahat dari segala hiruk pikuk dunia ini. Demikian, maka disinilah perlunya namanya hafalan Quran. Di ICU sendirian, bisa baca Yasin, belum hafal. Yang bacain enggak ada. Ya udahlah, kayaknya kemarin pernah belajar idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lumayan. Lumayan. Betul, setiap huruf dari Al-Quran itu adalah penuh dengan manfaat. Setiap huruf dari Quran itu adalah penuh manfaat. Oh iya, saya pernah ikut lomba surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Oh iya, saya pernah hafalin surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulku, apapun dibaca. Tapi sebaiknya ketika sakit itu adalah baca Yasin. Oh ya, surah Yasin.
Alhamdulillah ini sudah berkumandang azan. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan kembali fikih daripada pengurusan jenazah ini. Kita baru sampai kepada bagaimana kita mengurusi orang yang memang sudah sakit parah, ya, menuju kepada hari akhir. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa arqina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.